nggak hujan nih. Ini kalau hujan sih, aduh PR sini banyak genangan jadinya. Ini kita pelan-pelan aja di sini teman-teman. Halo, selamat pagi teman-teman. Melanjutkan vlog kemarin road trip Jakarta Lampung. Pagi ini gue udah ada di hotel nih. Jadi sebelum kita balik ke Jakarta hari ini, gue pengen kasih lihat kalian sedikit hotel tempat gue nginep ya. Gue nginepnya di Golden Tulip nih teman-teman. Kamarnya seperti ini ya, bagus ya. Terus view-nya juga cakep teman-teman. Tuh, kita bisa lihat view kota Lampung ya. Tuh seperti ini. Nah, ini gue beli kamarnya yang versi termurah ya, makanya view-nya city view. Kalau kalian yang agak mahal, yang deluxe, ini yang superior gue ya. Kalau yang deluxe tuh ada di seberang sana, view-nya lautan, cakep, lebih cakep dari ini teman-teman. Tapi harganya lebih mahal ya. Oke, jadi plan riding hari ini kita mau ini dulu. Sebelum kita jalan, kita mau breakfast dulu nanti di hotel. Habis itu baru kita langsung aja ke Pelabuhan Bakauheni teman-teman. Nggak tahu deh nanti enaknya lewat mana ya, jalur tol apa kayak kemarin lagi setengah-setengah. Tapi kayaknya enakan lewat langsung jalur tol aja teman-teman, karena gue harus cepet sampai Jakarta karena ada kegiatan yang lain teman-teman. Kayak ntar kita full lewat tol aja teman-teman ya. Kita masuknya gerbang tol apa ya di sini, pokoknya yang terdekat aja, nggak tahu ya apa ya, nanti kita update lagi teman-teman kalau kita udah mau jalan. Yuk. Untuk view hotelnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini gue ambil yang termurah aja, yang superior. Dapatnya ranjangnya juga twin ya, dua gini. Terus viewnya seperti ini. Tapi lumayan bagus kok hotelnya nih. Kelas bintang 4 apa bintang 3 nih, nggak tahu nih. Ada karpetnya gini, mantap lah. Ya, standar lah, ada TV. Terus ini juga ada kopi teh standar. Nah, seperti ini teman-teman. Ini di Lampung nih, Golden Tulip namanya. Tuh, kayak gini. Enak, keranjangnya juga sangat empuk, bersih. Nah, nanti tinggal breakfast habis ini ya. Tuh viewnya kayak gini, cakep ya. Ternyata Lampung itu dia perbukitan ya teman-teman. Tuh di sana ada bukit-bukit banyak tuh. Sana, kalau sana nggak tahu apaan. Ya, untuk kamar mandinya seperti ini ya teman-teman. Tuh, cakep toiletnya, lumayan bersih lah ya, lumayan bagus. Tuh kayak gini. Ada rain showernya, ada shower biasa, dan yang paling penting ini air panasnya enak banget teman-teman. Sangat deras, kencang, dan banyak melimpah air panasnya, nggak mati-mati. Wah, keren lah ini hotel ya. Terus ini juga dapat shower gel ya, dan juga dapat sampo dari hotel ya. Mantap teman-teman. Nih kayak gini ruangan showernya buat mandinya. Ini dapat 2 anduk kayak biasa ya teman-teman. Terus di sini ada wastafel kayak biasa lah ya, standar. Ini dapat ya sikat gigi apa gitu sama sabun cuci tangan. Terus sikat gigi udah sama air. Dan yang klosetnya kayak gini. Udah bagus. Yang paling penting mah penginapan tuh bersih ya teman-teman. Nah, lumayan lah penginapan ini ya. Oh iya, dapat sandal hotel juga nih. Cakep nih. Tulisannya Moonwalker. Wih, gokil ya. Mantap nih. Nah, teman-teman, ini adalah salah satu rekomendasi dari gue ya. Kalau kalian ke Lampung ya, ini salah satu oleh-oleh rekomendasi ini teman-teman. Koin banana chips ini enak banget teman-teman. High Toms ya bikinannya di toko oleh-oleh High Toms. Kemarin gue kesana. Ini enak teman-teman. Mirip-mirip dengan pisang, keripik pisang aneka, tapi ini kayak lengket-lengket gitu. Apa sih, karamel gitu teman-teman tuh. Pisang karamel gitu. Enak nih teman-teman. Macam-macam rasanya, ada yang coklat, ada yang strawberry apa, cuman yang enak katanya yang ini yang karamel. Ini kolam renang kayak gini teman-teman ya. Ini viewnya, wih, langsung kita lihat nih view lautnya nih, asik banget. Tuh sore-sore di sini nyantai, enak banget nih. Tuh sayang mataharinya agak mendung ya, nggak ada sunrise pagi ini teman-teman. Tuh di ujung sana tuh lautnya tuh nggak gitu kelihatan ya. Kalau di kamera ya, kameranya wet banget soalnya. Nah, cakepnya tuh banyak kapal-kapal, kita bisa lihat tuh kapal-kapal yang melintas ya. Wih, keren banget. Oke teman-teman, ini adalah breakfastnya teman-teman, seperti ini ya. Breakfast di hotel ini Golden Tulip ya. Tuh cukup lengkap dan cukup besar ya teman-teman. Ternyata breakfastnya banyak banget. Bagus ini hotelnya teman-teman di Lampung. Ini ada puding, ada roti aneka roti ya, pastry,
Nah, ini ruangan makannya sangat luas. Coba kita lihat dari sini ada apa nih? Ada bread butter pudding, tuh ada bubur kacang hijau, susu, sereal, ada pizza segala macam teman-teman. Mantap ini. Ini yang menu utamanya ada nasi putih, nasi goreng, bihun. Ini apalagi nih, kailan ya. Banyak banget. Terus apa lagi? Coba kita hidarin bentar ya teman-teman. Nah, ini ada potato wedges ya. Sini juga ada pasta arrabbiata. Apa itu pasta arrabbiata? Kayak gini lah ya, ikan acar kuning, ayam gulai. Wow, lengkap banget. Ada jajanan pasar nih, ada lemper ya. Ini kue-kue gitu. Habis itu kemana lagi nih? Ke area sana coba ya teman-teman. Ini luas banget teman-teman. Ini juga ada es, ya ada kopi, teh, wedang secang, air infused water itu juga ada. Coba kita lihat sini ya. Sini ada gorengan teman-teman. Wih, mantap banget. Gorengannya juga ada ya, lengkap. Ini ada nasi campur. Ya, seperti ini teman-teman. Ini ada buburnya. Dan ada lontong sayur juga di sini teman-teman. Tuh ada gambar Monas ya tuh. Mungkin makanan khas Jakarta ya. Ini kan kita di Lampung. Nah, di sininya ada corner nih, kita bisa order telurnya teman-teman. Ya teman-teman, ini menu makanan kita pagi ini ya, karena banyak banget menunya. Jadi gue untuk awal-awal makan ini aja dulu ya, omelet, pizza. Wih, jarang-jarang nih sarapan pakai pizza ya. Terus kopi sama sereal teman-teman. Yuk kita makan yuk. Kita sarapan omelet dulu aja ya. Omelet dulu teman-teman. Hotelnya ternyata breakfastnya enak-enak teman-teman, dan banyak banget. Gue bingung mau makan yang mana. Mantap nih hotelnya, Golden Tulip, Spring Hill Lampung ya. Kalau kalian main ke Lampung, mainlah kemari. Oke, kita makan dulu ya, biar kuat lagi kita ngegas sampai Jakarta. Kita nambah lagi teman-teman. Tadi cuma makan omelet, sekarang kita tambahin ini, potato wedges sama apa ini, pasta gitulah ya, sama ini. Ajar terus biar makin kuat kita ngegasnya. Tuh, rame, gede nih apa restorannya, bagus hotelnya. Kan kita baru aja habis sarapan tadi, mantap banget ya, seperti yang kalian lihat tuh sarapannya. Wah, mantap. Memang standar bintang 4 itu nggak bohong ya teman-teman. Makanannya banyak banget dan enak-enak. Oke, habis ini kita mau langsung jalan, tapi merubah sedikit rencana. Tadinya kan gue mau langsung balik masuk tol, tapi ternyata kita masih ada banyak waktu ya. Sekarang masih jam 7:30 teman-teman. Jadi gue pikir mau main ke pantai sebentar ya. Ada pantai di sini, namanya pantai apa ya? Gue lupa gitu namanya apa ya. Pokoknya nanti kita lihat ke sana deh ya. Kita lihat seperti apa pantainya teman-teman. Yuk kita let's go jalan sekarang. Ya teman-teman, ini kita mau ke pantai ini nih, Kelapa Kunyir ya. Nih di sini nih. Kalau dari Google Map ini, dari lokasi kita ditulis ini sekitar berapa nih? Sekitar 9 kilo teman-teman. 26 menit. Nah, kita coba aja ya. Habis itu baru kita balik, langsung masuk tol sini. Jos terus sampai ke Bakauheni teman-teman. Baru kita nyebrang ke Merak, baru balik ke Jakarta. Ya kayak gini teman-teman. Parkirannya nih cukup luas ya. Hotelnya bagus, besar. Nah, si Ayla kita taruh di sini teman-teman. Nih si Aylanya nih. Oke teman-teman, kita udah ready. Kita langsung jalan aja. Gas sekarang yuk. Dari sini kita langsung ke pantai Kelapa Kunyir teman-teman. Kalau dari Google Map itu jaraknya sekitar berapa ya ini? Coba kita lihat. 9,9 kilo ya, 10 kilo lah ya. Durasi tempuh 26 menit. Oke, kita jalan sekarang jam 8.53 ya, anggap aja jam 9 teman-teman. Yuk kita keluar dari hotel ini. Thank you Hotel Golden Tulip, Spring Hill Lampung. Hotelnya mantap teman-teman. Gua rekomendasikan lah bagi kalian yang main ke Lampung ya. Mantap, harganya cuma 500-an. Nah kalau gue lihat ya, jalanan di Lampung ini ya mirip-mirip lah sama di Jawa ya, nggak ada bedanya ya, nggak ada sesuatu yang khas gitu. Tuh kayak rumah-rumahnya biasa aja. Beda kalau kayak di Sumatera Barat itu ya, apa di mana lagi gitu, daerah-daerah yang budayanya kental banget gitu. Udah mulai beda gitu bentuk rumahnya. Kalau ini enggak ya, paling cuman kayak ada apa ya, kalau rumah biasa sih begini-begini aja nih. Cuman kalau kayak restoran apa suka ada itu gambar atau apa ornamen siger itu teman-teman.
gitu doang. Tapi kalau rumah-rumah warganya ya sama aja kayak di Jawa, karena memang mungkin ini kan paling deket ya, kota yang paling deket dengan Pulau Jawa. Jadi ya banyak juga orang daerah. Kemarin aja gue makan di Solaria itu kan, nanya-nanya mbaknya tuh, ternyata dia orang Ciamis. Kerjanya di Solaria Lampung, ya jauh banget ya kerja di Solaria, tapi mungkin ditempatkannya di Lampung gitu. Jadi banyak lah orang daerah di sini, juga banyak orang Jawa teman-teman. Warung-warung Jawa tuh banyak banget. Memang ya banyak orang juga merantau di sini. Jadi ya udah, banyak apa sih budayanya jadi kurang kental lah kalau bisa dibilang. Nggak kayak kita di Sumatera Barat ya, itu banyak rumah gadang gitu, beda banget lah langsung suasananya. Sama di mana lagi ya, di Medan mungkin, atau di mana yang Batak-Batak itu. Ya, Pantai Kelapa Kunyir ini tuh kalau menurut Google Map itu dia dekat dengan Pantai Mutun. Pantai Mutun itu selain pantai juga dia tempat penyeberangan untuk naik kapal boat gitu ya, untuk ke Pulau Pahawang teman-teman. Jadi bagi kalian yang ke Lampung jalan-jalan ke Pulau Pahawang kan biasa mainnya ke Pulau Pahawang tuh, snorkeling, hopping island tuh nyebrangnya dari Pantai Mutun teman-teman. Wah, ini udah mulai rame nih daerah sini. Daerah apa ya ini? Banyak banget motor-motornya, warganya pada keluar. Aduh, ini mobil. Wah, di sini banyak yang ini ya nggak pakai helm ya. Oh iya, satu lagi yang gue perhatikan dari Lampung ini, untuk ojek online di sini tuh yang rame atau yang banyak itu Maxim teman-teman. Kayak Gojek sama Grab itu kok nggak ngelihat ya gue dari kemarin. Tapi Maxim banyak banget drivernya. Mungkin lebih laku Maxim kali ya di sini, atau gimana nggak tahu juga ya. Atau merangkap akun juga, dia mungkin punya juga kali akun Gojeknya. Tapi jaketnya tuh kuning semua, Maxim semua gue lihat. Jaket hijau gitu nggak ada. Tapi memang katanya juga Maxim itu tergantung daerah. Banyak daerah yang warganya malah lebih seneng pakai ojol Maxim, transportasi online ya. Ya ini Lampung salah satunya nih. Dari kemarin belum lihat sih ada jaket hijau gitu Gojek sama Grab. Teman-teman, di depan kita ada bukit nih. Nggak tahu nih bukit apa ya. Bentuknya kayak bukit kapur gitu. Kapur atau apa tuh batuan yang nggak tahu lah ya. Ya pokoknya di Lampung banyak bukit-bukit kayak gini deh. Ini kita di daerah mana nih, nggak tahu nih namanya. Dari sini kita belok kiri. Lihat tuh bukitnya. Ini masih daerah Teluk Betung atau udah di mana ya? Nggak tahu lah. Nah, di sini jalannya udah berliku-liku nih. Kiri kanan nih. TK Jalan Raya Puri Gading, TK Negeri 4 Bandar Lampung. Ini nama jalannya teman-teman. Udah mulai banyak yang jualan ban-ban renang ya, karena ini udah deket pantai. Terus sama mainan anak yang buat main di pasir itu. Udah mulai banyak yang jualan gitu di pinggir jalan teman-teman. Ini dari sini udah nggak jauh lagi teman-teman. Paling tinggal 10 menitan lagi apa 15 menit gitu nyampe. Kalau mau lebih bagus lagi kalian ke Pantai Kyoko ya. Jadi lurus lagi masih itu deket sama Hotel Marriott. Marriott Lampung tuh, hotel bintang 5 tuh, mewah itu. 5 jutaan semalam paling murah. Nah, itu pantainya bagus banget Kyoko, tapi tiket masuknya lumayan ya. 80.000 kalau hari biasa, dapatnya soft drink. Terus nanti kalau weekend Sabtu Minggu apa Jumat Sabtu Minggu gitu 100.000 teman-teman. Bisa ditukar soft drink. Pantainya bersih banget. Gue lihat orang-orang tuh pada review di YouTube ya. Dalamnya udah nggak ada bayar-bayar lagi. Mau duduk-duduk di gazebo apa semua gratis, toilet semua gratis. Nah, kalau pantai-pantai kayak gini nih biasanya kencing bayar, duduk di gazebo sewa bayar 50.000 sejam kayak gitu-gitu teman-teman. Pantai Kelapa Kunyir nih biasa kayak gitu. Kalau yang murah-murah itu masuknya cuma 10.000 per orang, mobil 20 atau 30, tapi di dalamnya bayar-bayar lagi gitu. Nah, kalau Kyoko ini sistemnya sekali bayar
Udah dalamnya udah nggak usah bayar lagi apapun fasilitasnya, toilet lah, gazebo lah, beanbag, kecuali makan minum ya gitu. Tapi hari ini nggak kesana lah gua karena waktunya nggak cukup ya. Itu agak jauh juga soalnya, nggak jauh sih sebenarnya, cuman agak mepet lah waktu kita karena sekarang udah jam 9-an nih teman-teman, kita mau udah harus balik. Harusnya sih kemarin tuh kalau gua nggak tepar ya, cuman ya gue tepar sih tiba-tiba sakit, nggak enak badan. Untung ini sekarang badannya udah mendingan, ini udah minum obat paracetamol tuh kemarin tuh, paratusin. Harusnya kemarin tuh enak sore lihat sunset di Pantai Kyoko. Emang rencananya tadinya gitu teman-teman, cuman ya apa mau dikata, badan tiba-tiba drop, sakit. Kemarin menggigil banget, hampir aja nggak kuat ini pulangnya kalau masih sakit. Untung ini udah sembuh lah gitu. Ini teman-teman, kita masuk apa nih? Selamat datang di kawasan wisata Pesawaran. Oh, namanya daerah wisata Pesawaran teman-teman. Jadi kita barusan melewati gapura tulisannya selamat datang di kawasan wisata Pesawaran ya teman-teman. Berarti ini pantainya ini namanya daerah Pesawaran gitu ya. Dari sini tinggal 9 menit lagi. Oke. Ini udah masuk daerah kampung ya, bisa dibilang udah bukan kota lagi teman-teman, sudah di luar kota Bandar Lampung ini. Karena memang pantai-pantai yang bagus itu di Bandar Lampung itu ya mesti keluar area kota teman-teman. Kalau yang di kotanya itu nggak bagus pantainya, kotor ya, biasa lah ya. Kayak pas kita di Sukabumi kemarin tuh ke Pelabuhan Ratu tuh, yang kalau mau cari yang bagus-bagus ya harus melipir ke Sawarna atau ke arah apa itu kalau di daerah sono Ciletuh ya. Kalau di Pelabuhan Ratunya bau, kotor, banyak sampah ya, ciri khas daerah rame lah, pasti sampahnya juga banyak. Nah nih depan sini kita belok kiri teman-teman, menurut Google Map nih. Nah ini ke Pantai Mutun ya, tuh ada tulisannya kan ya, kiri Pantai Mutun, kalau lurus Padang Cermin, Pantai Sari Ringgung Padang Cermin. Kita ke kiri nih ke Pantai Mutun. Wih jalanannya menurun, tuh ada tulisan Marriott Resort Lampung. Jadi ini ke arah ke Marriott juga teman-teman. Wah kalau kalian nginep di Marriott sih udah top lah, nggak usah kemana-mana lagi. Banyak yang bilang kalau nginep di Lampung, yang kita ke Lampung nginep di Hotel Marriott itu udah nggak usah kemana-mana, katanya udah enak. Fasilitasnya banyak banget, di depan hotelnya tuh ada pantainya bagus, pantai pribadinya dia ya. Terus ada apa, penyeberangan juga lagi, mau ke pulau-pulau gitu lah ya, snorkeling, Pulau Pahawang atau pulau yang lain, banyak lah di sini. Tapi ya itu 5 jutaan teman-teman semalam. Ya kalau ada rezeki ya sekali-sekali boleh lah ya. Nah disuruh belok sini teman-teman, ini jalannya agak rusak di sini nih, berbatu. Tuh. Kalau lurus tadi itu kita ke Marriott ya. Ini ada orang nih. Isi Pak, nggak usah lah. Dia mau mancing kayaknya tuh, bawa umpan. Wah ini jalannya rusak nih sini teman-teman. Sama aja berarti lewat yang tadi sama sini. Ya mendingan lewat yang tadi deng. Hampir sama sih. Oh. Ya udahlah, kita udah di sini juga. Jalannya rusak. Sayang banget ya nggak diaspal ya. Itu tadi tuh aspal mulus tuh karena ke Marriott ya. Pasti ya itu ada kepentingan lah ya, Hotel Marriott mungkin dia ya bayar atau bagaimana. Tapi begitu udah bukan punyanya resort ya, jadi begini deh teman-teman. Jalanannya rusak. Ya udah kita pelan-pelan aja. Jalanannya rusak teman-teman. Ayo. Nah seperti inilah jalannya teman-teman, rusak ya, parah ya, jelek ya. Ini untung nggak hujan nih. Ini kalau hujan sih, aduh PR sih, ini banyak genangan jadinya. Ini kita pelan-pelan aja di sini teman-teman. Beda banget lah sama jalan yang mau ke Marriott tadi, aspal mulus. Kita lihat nih sampai dalam kayak apa ini, apakah zong. Pantai Kelapa Kunyir tulisannya. Wah kacau ini.
Wah, rusak semua teman-teman. No. Wah, full rusak. Ya udahlah, udah tanggung, kita udah jalan lebih dari setengah, sia-sia ntar kita. Nah, kayak gini teman-teman, dalamnya. Waduh, ternyata jalan dari aspal tadi ke sini tuh lumayan ya, berapa ratus meter nih, apa sekilo nyampe nggak nyampe sih kayaknya, berapa ratus meter. Rusak, full rusak teman-teman. Tuh depan tuh udah kelihatan tuh pantainya tuh. Ini gue pelan banget nih, nggak ada berapa kilometer per jam, nggak ada, atau berapa nih, 0 kilometer per jam kali. Pokoknya pelan aja gini biar nggak rusak ya. Tuh sebelah kiri udah kelihatan tuh pantai kelapa Unyir teman-teman, ciri khasnya banyak pohon kelapa. Nah, nyampe lah kita teman-teman, ada bis lagi tuh. Aduh, semoga. Nah, sebelah kanan, bukan, sebelah kanan tuh kayak kampung orang. Nah, kayak gini teman-teman. Ini kalau hujan sih kacau nih. Ini untung kagak hujan. Nah, di sini udah mendingan nih, udah tanah nih. Rame loh, ada apa itu? Ada kayak taekwondo apa gitu, perkumpulan gitu. Waduh, jalanannya. Wah, kita lihat nih teman-teman, bayarnya berapa nih. Wah, rame ternyata. Itu udah ada beberapa mobil. Nanti kalau pulang lewat lurus sana nggak tahu deh Pak, rusak apa enggak, nggak tahu ya. Aduh, ini jalannya udah banyak air. Aduh, lumpur begini, jelek ya ternyata teman-teman. Ya, jalannya sih. Tuh, ini ada area campingnya ternyata. Wah, parah, kayaknya kita jangan ke sana deh teman-teman. Hah? Jalanannya rusak teman-teman. Ada sopir lagi. Ini ada batu kan? Di sini aja dah ya. Di rumput aja sini dah. Ini daerah camping ini. Oke teman-teman, kita udah nyampe, kita turun yuk. Ternyata jalanannya rusak banget teman-teman. Aduh, ini gue parkir di sini aja deh. Tadinya mau di pinggir pantai banget, tapi jalannya rusak. Gue cari yang ada rumput-rumputnya gini nih. Terus banyak sampah juga nih, lihat nih. Banyak sampah teman-teman. Itu jalannya jelek banget, lumpur. Jadi mobil kita taruh sini. Aduh, sayang banget nih si Ayla nih, kotor dah. Ini ban-bannya nih. Tuh ya, semoga nggak ada batu-batu tajam ya yang bikin dia bannya bocor. Serem juga nih. Tapi aman sih sejauh ini teman-teman. Ini kita cari yang rumput-rumput gini aja biar aman. Nih kita parkir sini. Ini ternyata ada bis-bis segala macam nih. Ada grup, ada kelompok-kelompok anak-anak gitu. Ini ya daerah camping juga kayaknya. Bisa dilihat ya, sampah-sampahnya banyak banget. Nah, ini ada minta ininya. Gimana? Oh, parkirnya berapa? 50. Apa? 50.000? Wah, nggak jadi dah. Saya keluar lagi aja dah, maaf ya. Tadi yang sana ke kiri. Ya, ini masuk. Ngikuti, pokoknya ikutin jalan ini. Oh, Pantai Mutun ya. Oh, itu yang ada nyebrang ke pulau bukan ya? Ya, bisa situ. Oh, bisa di situ. Ya udah, ya. Maaf ya, Bang. Iya. Oke. Oh my god teman-teman, kalian dengar sini tadi kan, ternyata masuk sini parkirnya 50.000. Udah langsung balik kanan gak jadi. Abang-abangnya sampai ketawa. Gila, pantai jelek begini, jalanan rusak, banyak sampah, dia minta parkir 50.000. Gue lihat di Google Maps sih reviewnya tuh parkir tuh cuma 30.000 paling. Ini 50.000 teman-teman, mobil, satu mobil. Ya gue sih ogah ya ngeliat pantainya kayak gini ya. Ya mungkin kalau pantainya bagus ya oke lah 50.000 ya, karena memang mobil doang, orangnya nggak bayar lagi teman-teman. Yaudahlah, kita lanjut lagi aja. Paling mau ke Pantai Mutun, coba lihat ya katanya di sebelahnya, nanti itu berapa kita lihat. Kalau sama-sama mahal ya udah nggak usah, kita langsung balik aja ke Jakarta ya teman-teman, karena udah terlanjur nggak serak gue lihat pantainya kotor begini ya, jalannya rusak lagi. Ya udah, yuk. Ya teman-teman, kita langsung aja ke pantai yang deket sini nih, Pantai Mutun katanya. Kita coba lihat ya berapa di sana.
Duh, jalanannya rusak banget teman-teman. Udah jalanannya rusak, pantainya kotor, banyak sampah. Bayarnya 50.000 lagi. Jujur gue sih males sih. Jadi mendingan kita skip aja teman-teman. Ya teman-teman, akhirnya kita nggak jadi ke pantai ya. Mohon maaf nih ya, karena memang ya nggak sesuai ekspektasi teman-teman. Pertama jalannya udah rusak kayak gini ya, mood gue udah nggak enak ya. Tuh geledak-geledak, aduh gue sayang banget nih ban sama shock breaker baru ganti lagi nih, ayolah. Ya udahlah ya, ternyata aksesnya udah jelek kayak begini. Pantai Kelapa Kunyir ya, Pantai Mutun sebelahnya juga sama. Terus yang paling parah, masuknya bayar 50.000 teman-teman untuk mobil. Ya kelihatannya sih murah ya teman-teman ya, tapi kalau dengan melihat fasilitas seperti ini, jalanannya rusak dan tadi pantainya juga banyak sampah teman-teman. Terus jalanannya lengket, blok ya kalau bahasa orang Sunda itu, tanah merah gitu, lengket lah bahasa gitu, jelek, rusak. Jadi gue merasa nggak worth it ya, pantainya juga banyak sampah, kurang bagus. Jadi ya nggak usah lah, mendingan kita balik aja teman-teman. 50.000 untuk pantai seperti itu sih kurang worth it ya. Masih mending kayak di Anyar itu Pantai Sambolo, pantai Matahari itu 50.000 juga masih oke lah. Itu juga 50.000 tuh di pantai Anyar tuh teman-teman. Orang nggak dihitung, jadi hitungannya mobil aja 50.000 gitu. Nah itu worth it lah, masih lah, pantainya masih bagus. Kalau ini, aduh, pantainya banyak sampah teman-teman. Terus jalannya rusak banget kayak gini. Jadi ya mohon maaf ya buat teman-teman semua yang warga Lampung ya. Ya, gue sih sangat kecewa lah dengan pantai ini ya teman-teman. Ya mungkin salah pantainya ya. Gue mungkin nggak tahu pantai yang bagus di mana, ya udahlah ya. Mungkin next time kalau ke Lampung kita mendingan ke Pantai Kyoko aja. Kyoko itu bagus teman-teman. Tapi ya memang harga nggak bohong ya, 100.000 masuknya teman-teman. Ya udah ya, kita langsung balik aja, langsung ke masuk tol nih, kita ke pelabuhan Bakauheni teman-teman. Sekarang jam 9.41. Udah malam. Oke teman-teman, akhirnya kita udah sampai di jalan aspalnya lagi ya. Waduh, kacau ternyata. Nggak recommended ya teman-teman ke pantai itu ya. Pantai Mutun, Pantai Kelapa Kunyir itu nggak rekomen ya. Kalau mau yang udah paling enak ya udah itu Pantai Kyoko tuh, yang punyanya grupnya itu tuh, Marriott ya. Bagus nih, jalannya aspal kayak gini ya, tapi siapin duit 100.000 lah. Ini gue nggak ada waktu teman-teman karena udah harus balik, jadi ya nggak bisa ke pantai lah. Udah, kita skip aja teman-teman. Oke ya, kita lihat ya nih bensin kita nih ya. Sekarang kondisi bensin ini ada tinggal setengah ya, 4 bar. Ini gue nggak mau isi aja, biarin aja. Ini sampai Jakarta juga masih cukup banget. Jadi nanti kita lihat aja ya. Kemarin kan full tank dari Jakarta. Nah sekarang kita lihat udah setengah, berarti mungkin sampai Jakarta tinggal 1 bar kali ya. Oke ya, kita langsung jalan aja sekarang. 9.47 nih, kita menuju ke Bakauheni teman-teman. Lewat tol aja langsung, tol Lematang yang terdekat dari sini, di pusat kota Bandar Lampung. Ya teman-teman, terjadi kepadatan nih di daerah ini Teluk Betung nih, di depan masjid Syuhada apalah gitu masjidnya. Di sini ada pertigaan soalnya teman-teman. Tuh. Tadi kita kan dari sebelah kiri sini ya. Ini kita mau pulang, kita diarahkan lurus aja teman-teman. Kita lewatin Jalan Yosudarso tuh, jalan yang ada ini, lewatin Lampung City Mall lagi. Kalau tadi kita dari sebelah kiri tuh, dari hotel Golden Tulip. Nah nih Masjid Jami Asyuhada sebelah kiri kita teman-teman. Sini kita melewati jembatan ya. Di bawahnya ada sungai apa itu? Aduh. Ini jembatan ini rame ya. Ini ada bis mungkin mau ke arah pantai tadi kali ya, area pantai. Nih, ada sungai gitu. Namanya jembatan apa nih? Pokoknya deket Masjid Asyuhada aja. Oke, kita dari sini masih gas terus teman-teman. Ya teman-teman, sekarang kita ada di Jalan Yosudarso nih. Kita akan melewati Mall Lampung City Mall lagi teman-teman, yang ada Hotel Amaris ya tuh. Ternyata mallnya bagus ya, ini mallnya masih baru, bagus.
Di atasnya ada Hotel Santika tuh, enak tuh, bisa lihat laut. Nah sebelah kanannya ini ada ini nih, Gunung Kunyit namanya. Yang bentuk batuan gitu. Unik tuh bentuknya. Ya teman-teman, ini jalannya nanjak banget ya. Kita diarahkan sama Google Map ini melalui jalan ini nih. Tahu nih daerah apa ini? Jalanannya nanjak terus. Ini teman-teman, jalan lintas Sumatera ya, lintas barat ini nih didominasi sama truk-truk ini ya teman-teman. Kekurangannya lewat lintas ini ya, jalanannya cenderung berdebu gini tuh, bisa dilihat ya. Kalau lewat bawah tuh, lewat Arahan itu lebih adem, tapi jalannya lebih kecil. Tapi lewat pinggir-pinggir pantai gitu teman-teman. Kalau ini jalan lintas ini mobilnya gede-gede, ngeri. Ini dari Google Map, kalau menurut Google Map nih kita disuruh belok kiri nih dari sini nih. Coba kita ambil kiri aja ya. Nah, sini tanjakan begini, aduh. Belokan lagi, depan ada truk lagi. Tunggu nih. Gue mau ambil kanan tapi takutnya ada. Tuh kan. Ah, ini ngeri banget sini kayak gini situasinya. Semoga truknya ini kuat ya. Ini gue mau ke kanan gimana nih? Ada mobil nggak nih? Duh, nggak kelihatan lagi tikungan begini. Jauh ya? Oke. Kasih tangan sama sopirnya. Oke teman-teman. Waduh. Ciri khas Sumatera ya, banyak tanjakan, tikungan. Yuk. Nih jalanannya kayak gini teman-teman. Wih. Gile, naik turun. Terus cenderung rusak ya aspalnya, bukan aspal ini, cor-corannya nih. Tuh lihat tuh, di depan ada truk lagi, truk tanah. Wah, kuat nggak nih? Kita ambil kanan langsung, untung kanannya kosong. Iya, gas. Jalanannya sih lebar ya, dibuatin lebar untungnya, mungkin karena banyak mobil-mobil besar, jadi dibuat lebar teman-teman. Oke, kita dari sini ikutin aja jalan terus nih. Nah, yang bikin ngeri kayak gini-gini nih teman-teman. Truk di depan kita nih bawa batu gede-gede. Pelan begini lagi nih, kita di belakangnya nih. Kita mau nyalip, depannya rame. Jadi ya harus hati-hati ya. Ada truk ya depannya ya. Nah, ini kayak gini nih. Susah nih. Kosong nggak depan tuh coba? Nggak kelihatan ya, susah juga ya. Ah, kosong nih. Ternyata ada lagi mobil Maxim Cargo. Oh, langsung kita ambil kanan teman-teman. Depannya ada truk lagi tuh. Telat dikit kita nggak bisa ini. Ya teman-teman, ini kita udah mau masuk ke gerbang tol Lematang nih. Di sebelah kiri nih tulisannya belok kiri. Ternyata dari kota Bandar Lampung ke gerbang tol ini ya jauh juga ya. Berarti kalau tadi kemarin kita lewat tol ke Lampung, keluarnya sini jauh juga ternyata. Wah, payah nih, tolnya kurang dekat ke pusat kotanya. Nih kita ke kiri nih. Bakauheni Palembang lewat tol tulisannya tuh. Ternyata jauh juga teman-teman. Kurang bagus lah ya sebenarnya. Mestinya kan dari pintu tol ke pusat kota tuh jangan jauh-jauh banget. Ini mah jauh, lewatin daerah industri begini lagi. Pada rusak jalannya, debuan. Nah, ini kita ke kiri nih teman-teman. Kita ke arah Bakauheni. Nah, di sini nih. Lajur khusus sedan minibus. Nanti depan kita minggir bentar nggak apa-apa. Ini tolnya gue belum isi lagi nih, mesti isi 100.000 lagi. Sekarang mungkin sisanya masih ada 80 ribuan mungkin. Dari sini ke Merak aja Merak. Dari sini ke Bakauheni Selatan itu tulisannya di Google 101.000. Berarti gue harus isi lagi lah minimal 100 ya buat nanti balik lagi tol
tol dari Merak ke Jakarta tuh kan 60 ribuan lah, cukup. Isi 100 lagi cukup teman-teman. Coba kita lihat dulu ya, sekalian kita ngetap. Oh, saldo kita 123 teman-teman, cukup. Berarti ini cukup lah teman-teman. Kita nanti isinya di Pelabuhan Bakauheni aja ya. 123 ini. Soalnya dari sini sampai ke mana tuh? Sampai ke Bakauheni Selatan itu, pelabuhan itu 101 harganya. Jadi masih cukup lah. Nanti baru kita isi lagi buat tol dari Merak ke Jakarta. Oke. Sekarang kita masuk tol ini sekarang jam 10.44 ya teman-teman. Berarti kurang lebih ya 2 jam. Ya nggak nyampe sih, nggak nyampe 2 jam ya. Ya kurang lebih jam setengah 1 lah. 12.30 gitu. Kita udah sampai Pelabuhan Bakauheni. Nah, nanti langsung di sana kita langsung beli lagi aja tiketnya. Kita beli yang reguler lagi aja lah karena lebih murah dan durasi juga cuman beda sedikit lah. Ya, ini kita udah masuk tol ya. Jadi hari ini pulangnya ini kita full tol Trans Sumatera dari Lampung ke Bakauheni ya. Nah, ini udah banyak truk-truk gini, platnya BG ya, berarti ini dari Palembang teman-teman. Karena tol ini tuh sampai ke Palembang ya. Ini bawa-bawa barang-barang apa gitu ya mungkin ya, logistik atau apa gitu dari Palembang mau ke Merak nih pastinya. Ya untuk kecepatan kita standar aja teman-teman di 80, kadang 100, 90, 80 segituan aja ya teman-teman. Kecepatan standar lah, nggak usah terlalu ngebut-ngebut juga. Terus untuk cuaca ya hari ini ya bisa dilihat tuh nggak panas tapi juga nggak mendung ya, berawan aja lah, bagus lah, cerah. Tuh banyak yang ngebut-ngebut tuh teman-teman. Gua lari 80-90 aja. Ya untuk kondisi tol ya lancar-lancar aja teman-teman kayak gini. Nggak rame ya, sepi malah tolnya. Ini hari Sabtu. Padahal hari Sabtu ya. Harusnya rame ya. Ini enggak loh. Dari sisi sebelah kanan juga sepi teman-teman, nggak ada orang, nggak ada mobil sama sekali. Ya teman-teman, kita mampir dulu ke rest area yuk. Mau lihat-lihat aja nih. Soalnya dari kemarin kita nggak pernah cobain lihat rest area-nya. Ini rest area 67B ya. Coba kita lihat seperti apa ya rest area di tol Sumatera, tol Trans Sumatera. Wow, sepi teman-teman. Nggak ada mobil sama sekali. Kita lihat apakah sama kayak di Jawa ya, yang ada Indomaret, Alfamart. Ini nggak ada teman-teman. Kosong melompong. Ini ada toilet. Wah, sepi banget teman-teman. Ini daerahnya toilet. Nah, begini doang. Ya nggak ada apa-apa teman-teman. Kayak gini doang loh. Tuh ya. Ya udahlah, kita lanjut aja lagi teman-teman ya. Ya teman-teman bisa dilihat ya jalanannya sepi banget, kosong. Bener-bener nih dah. Ini tol Trans Sumatera. Sepi. Ada satu ngebut. Tuh gitu-gitu aja tuh, paling cuma 1, 2 udah. Selebihnya sepi, kosong melompong. Sisi kanan juga tuh. Memang bener-bener infonya tuh memang bener ya, tol ini kurang laku, kurang diminati karena mahal mungkin. Tapi buat orang yang ngejar waktu, wah ini sih udah paling bener. Kalau kalian dari Lampung pengen ke Bakauheni ya. Nah teman-teman, di depan kita ini udah ada rest area lagi nih. Kita lihat aja yuk sambil iseng-iseng aja lah, biar nggak bosen nih jalan tolnya lurus terus sepi gini. Kita lihat ya rest area yang ini ada apa aja. Wah tapi itu dicoret-coret tuh, ATM dicoret, pom bensin dicoret. Cuman yang nggak dicoret cuman toilet sama tempat makan. Ini udah ada SPBU Perdamina nih tapi belum dibuka nih. Rest area 49B. Oh ini agak ramai sedikit. Ada mobil pribadi sama truk.
Tapi ya kayaknya sama aja nih, nggak ada yang menarik. Tapi ada SPKLU di sini teman-teman. Jadi buat yang road trip pakai mobil listrik bisa ngecas tuh. Tuh ya, sebelah kiri SPKLU, belok kiri. Nah ini toko-toko oleh-olehnya ini kosong, nggak ada apa-apa tuh. Oh di atas tuh. Oh ini lumayan nih teman-teman, ada 4 mobil. Apa mau kencing dulu nggak ya? Tuh dalamnya ada toko oleh-oleh tuh. Gua kencing dulu deh, bentar deh. Toilet dulu deh teman-teman. Ya teman-teman, sekarang lagi di rest area 49B ya. Rest area ini lumayan lah ya, nggak gitu sepi kayak yang tadi. Sananya juga ada Indomaret ya. Sana juga ada Alfamart sini. Tadi ketutupan masjid ini ya. Ada musolanya. Masjid Al Hikmah teman-teman. Nah ini si Ailanya nih. Kita lihat dulu bentar ya sebelum lanjut ya. Kita bisa lihat ini kondisinya ya. Masih aman lah ya, bannya agak kotor dikit gara-gara tadi ke pantai yang tadi tuh teman-teman. Tapi masih aman lah ya. Tuh, masih aman semua ban-ban. Kita cek dulu. Mesin masih oke. Kemarin baru ganti coolant nih, coolant-nya mantep manol. Di sana awannya mendung teman-teman. Sini juga bannya aman semua ya. Cuman kotor-kotor aja. Nanti paling sampai Jakarta baru kita cuci ya teman-teman. Nah ininya juga masih oke lah. Ini dari belakang kayak gini teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi yuk ke Bakauheni. Ya teman-teman, akhirnya hujan juga nih. Akhirnya kita ngerasain hujan juga ya di Pulau Sumatera. Iya, ini pertama kali nih hujan di Pulau Sumatera yang gua rasain. Biar lebih ini kita nyetir ya, road tripnya biar lebih syahdu. Tapi harus tetap hati-hati teman-teman, hujan takutnya licin. Tapi di depan sana cerah ya teman-teman, di daerah pelabuhan Bakauheninya. Ya mungkin hujan lokal aja lah ini. Oke teman-teman, kita udah sampai di gerbang tol terakhir ya, Bakauheni Selatan. Kita lihat ya berapa ya. Tadi kita asalnya mana? Lematang, 105 cukup teman-teman. Coba yuk. Cukup. Ya cukup banget teman-teman. Cuman 105.000, saldo kita 123 tuh, sisa 23.000. Ya berarti cukup teman-teman. Tapi kalau kalian kurang, kalian bisa isi di samping sini kayaknya nih. Tuh kayak ada kantornya gitu. Wow, di depan udah kelihatan tuh lautnya, kelihatan nggak teman-teman? Wah di sini sih kelihatan banget ya, cakep banget tuh teluknya. Wih, Bakauheni tuh kelihatan tuh lautnya. Ini kalau ke kiri lintas timur Kalianda yang ke Menara Siger ya. Oh iya, di sini nih kalau kalian mau beli tiket penyeberangan Ferizi ya. Kalau kalian belum beli, nggak mau beli di aplikasi, mau beli pakai apa kios pinggir jalan tuh keluarnya di kiri sini teman-teman, lintas timur. Tapi kalau kalian sudah beli tiket melalui Ferizi atau sudah punya tiket, nggak perlu beli lagi. Kalian lurus aja tuh tulisannya, kalau lurus nih pelabuhan penyeberangan Bakauheni, kalau kiri lintas timur Kalianda. Tuh di depan udah kelihatan tuh kapal cepatnya tuh yang ekspres teman-teman. Tuh ada tulisan Ferizinya warna kuning ya, ciri khasnya ya. Kita naiknya yang reguler aja ya teman-teman, karena nggak perlu ini banget lah, nggak perlu cepet-cepet banget sih, karena ini masih jam 11.58 ya, jam 12 lah, tepat sesuai jadwal teman-teman. Nah ini kapalnya agak beda sama yang kemarin teman-teman ya. Ini kapalnya bisa dari samping dan dari depan ya. Kalau kemarin tuh besar banget, masuknya dari buritan, dari depannya gitu, dari moncongnya. Kalau kali ini ada yang dari belakang dan dari samping nih. Nah itu kapal kita yang kemarin ya teman-teman, Ataya tuh, dia parkir di sana tuh. Kita sekarang kapalnya apa nggak tahu nih namanya nih, kita lihat aja ntar. Oke teman-teman, kita udah kasih karcisnya. Jadi tadi yang diambil tuh yang A ya, kita pegang yang B. Ya ternyata kita sama-sama masuk dari buritan ya, dari lambung kapal, dari bawah. Wih seperti ini, agak beda dikit lah sama yang kemarin. Kita kemana nih? Ini kapalnya kayaknya lebih kecil dah dibanding Ataya. Tadi kapal Ataya tuh ternyata ada di sebelah sana ya, di belakang kita itu kapal. Ya teman-teman, kita udah masuk ke kapal ferinya ya. Sekarang jam tuh 12.14 teman-teman. Nih jam 12.14 kita masuk kapal. Di belakang truk hijau ini nih. Ya teman-teman, kita turun yuk. Aduh, kali ini kita dapetnya di bawah lagi sama. Tuh belakang tuh ada truk-truk udah pada naik tuh. Belakang kita ada Fortuner nih. Ini depan kita nih.
mobil ini. Iya, nggak apa-apa, aman lah segini mah. Tuh, yuk kita naik ya teman-teman. Nama kapalnya Portling ya, Portling 5. Nah ini begitu masuk sini ada toilet wanitanya nih. Gue mau kencing dulu lagi, toilet pria di mana ya? Ini ada tempat duduk kayak gini teman-teman. Oh, ini bisa lihat ke atas. Tuh rame tuh. Di depan ya, bagian depan tuh. Coba kita lihat sini ada apa. Oh, ini ruang penumpang ekonomi. Nah, ini yang nggak pakai AC ya, ini ya, bisa ngerokok. Ya kapal ini jauh lebih kecil dibanding kapal yang itu ya, yang tadi kita naik kemarin, Ataya ya, apa Ataya kalau nggak salah. Lebih kecil, lebih sempit. Yuk coba kita lihat ke atasnya, yuk ada apa di sini nih. Ada ruang ekonomi AC, ini banyak yang ngemper-ngemper di sini teman-teman. Kita lihat sini yuk. Sini lebih nyaman nih. Ruang ekonomi AC kayak gini teman-teman. Ini ada kantinnya juga. Iya. Ini ada kantin, harganya sama sih. Yang ini lebih murah dikit pop mie-nya. 15. Kalau yang kemarin Ataya 20. Jadi beda kapal, beda harga makanan ya teman-teman. Kemarin yang Ataya tuh lebih mahal, pop mie-nya 20, kalau sini 15 teman-teman, lebih murah dikit. Nah ini ada ruangan kayak kantin gitu, enakan di sini teman-teman, adem jadinya. Tuh ada AC-nya. Nih, tuh, ini enakan gue ntar di sini ya teman-teman, bisa ngadem ya. Nah kita duduk sini ya teman-teman ya, karena di sini adem tempatnya. Nih di daerah kafetaria lah tuh, seperti ini teman-teman ya. Sini full AC, ruangannya enak. Dan di kapal Portling 5 ini nggak ada ruangan-ruangan berbayar gitu, nggak ada teman-teman ya, kayak VIP apa ruangan lesehan tuh nggak ada teman-teman. Jadi semuanya gratis, cuman ya yang bagian kursi-kursi yang empuk-empuk itu justru nggak ada AC-nya teman-teman, dan pakai kipas angin. Jadi gua nggak nyaman di situ karena bau asap rokok banget ya. Malah yang pakai AC tuh yang di dalam sini, yang di kafetaria ini tuh, kafetaria, dan ini ada mejanya nih. Jadi ini sebenarnya kayak tempat makan sebenarnya ya. Cuman kursinya kayu, yang nggak apa-apa lah ya. Kita cuman sekitar 2 jam ini ya. Di sana juga ada kursi duduk gitu, tapi itu tuh, tapi dia kursinya kurang empuk. Pokoknya yang paling empuk itu yang di bawah tuh, yang tadi yang non AC, yang ada kipas angin doang. Tapi situ pada ngerokok semua. Sesek napasnya, nggak tahan teman-teman. Jadi kita di sini aja teman-teman, di kafetarianya ya. Mau pop mie dong Pak? Pop mie rasa ayam deh. Ya, kita jajan pop mie dulu teman-teman. Ya teman-teman, kita cobain pop mie-nya yuk nih. Pop mie hangat enak nih di kapal Portling 5 ya. Ini seharga 15.000 teman-teman. Yuk, selamat makan teman-teman. Masih ngebul. Masih panas banget. Saat ini kita baru 30 menit teman-teman, masih di sini nih posisinya, dekat Pulau Prajurit apa tuh ya. Masih ada sinyal juga di sini. Nih bakawan nih, baru sedikit. Ya teman-teman, ini udah 1 jam perjalanan, kita udah di tengah-tengah ya, di tengah Selat Sunda. Kita coba lihat ke depan nih, bosan di dalam duduk terus ya. Kita lihat ya. Suasana di depan. Tadi habis gerimis teman-teman. Ini juga masih gerimis dikit nih. Tuh. Basah ya. Tadi yang pada lesehan di sini pada pindah semua ke dalam karena hujan ya. Ya teman-teman, ini area depannya seperti ini ya teman-teman. Ini kita udah deket banget sama Merak, Pelabuhan Merak itu di depan tuh udah kelihatan. Jadi seperti ini ya teman-teman, bagian depan kapal Portling 5. Nih gue lagi di depannya nih. Ini atas kita daerah nakodanya, tempat nakodanya. Itu di depan kita udah kelihatan Pelabuhan Merak itu ya, udah dikit lagi nyampe. Nih sampai teman-teman. Selamat datang di kota Cilegon. Oke teman-teman, kita turun ke bawah yuk. Yes, kembali lagi si Ayla. Belum, bentar, dikit lagi kita nyampe Pulau Jawa lagi teman-teman ya. Ini masih di jembatan, belum, dikit lagi.
Aduh, 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 aduh. Oke teman-teman, iya, si Ayla resmi kembali ke Pulau Jawa teman-teman. Kita kembali ke Pulau Jawa. Welcome back Pulau Jawa. Setelah semalam kita nginap di Lampung, akhirnya kita kembali ke Pulau Jawa lagi di Pelabuhan Merak. Oke teman-teman, habis dari sini kita langsung gas aja, kita masuk ke tol ya teman-teman. Karena sekarang ini udah jam 3. Berarti waktu sandarnya, waktu naik dan sandarnya itu lebih lama dibanding kemarin teman-teman. Ini berarti 2 jam setengah kalau yang sekarang. Karena tadi berangkatnya setengah 1. Nah, terus ini nyampe sini sampai mobil keluar jam 3. Ya berarti 2 jam setengah. Kalau kemarin dari naik sampai keluar di Bakauheni cuma 2 jam teman-teman. Ya teman-teman, jadi kita akhirnya sampai juga di Pulau Jawa ini teman-teman. Jadi menurut gua road trip ke Sumatera ini ya cukup berkesan lah ya. Berkesannya apa ya, karena pertama kali gua ngerasain bawa mobil ke Pulau Sumatera. Walaupun baru sampai Lampung doang teman-teman, tapi ya cukup berkesan lah. Tapi ada yang gua kurang sukanya juga. Yang gua kurang suka tuh ya di Lampungnya itu teman-teman. Ya bagaimana ya mau ngomong ya, jalannya itu banyak yang rusak. Bener memang orang-orang yang bilang kalau Lampung itu memang jalanannya banyak yang rusak tuh ternyata bener ya. Terus pantainya kotor ya kan. Kalau kita mau yang bersih itu mesti ke pantai yang mahal, yang memang dikelola oleh resortnya juga Marriott ya kan. Resortnya bukan kaleng-kaleng lah, pantas aja bersih. Tapi kalau kayak pantai umum gitu buat masyarakat biasa tuh kotor-kotor teman-teman. Udah gitu bayarnya mahal, 50.000 kayak tadi tuh mobil aja. Padahal jalanannya rusak, terus pantainya kotor tapi bayarnya mahal. Jadi ya kurang worth it lah. Tapi untungnya kelebihannya ini kita dapat hotel yang bagus teman-teman. Hotelnya tuh nilai plus banget sih. Kalau hotelnya kurang bagus gue bingung udah mau ngomong apa. Paling cari pengalaman naik kapal feri aja kali ya. Hotelnya sih bagus itu, Golden Tulip itu. Harganya masih oke lah. 500-an tapi servisnya udah kayak bintang 4 ya, memang itu bintang 4 sih. Gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita mau lanjut masuk tol nih, tol Merak ke Jakarta ya teman-teman. Teman, ini kita masuk tol pertama nih, gerbang tol Merak ya. Ini nempel doang teman-teman. Nanti bayarnya pas keluarnya. Ya teman-teman, tadi gue habis dari rest area teman-teman, habis isi bensin. Jadi tadi ini sisanya 2 bar. Tapi karena tadi gue lihat di Google Map itu di daerah Karawaci itu macetnya panjang ya. Jadi untuk jaga-jaga terpaksa gue isi bensin deh teman-teman ya. Jadi sekarang bensinnya ini indikatornya ada 7. Belum full sih. Full kurang 1 kotak lah, kan fullnya 8. Jadi ini cuma 7 kotak teman-teman. Jadi nanti kita hitungnya tetap aja bensinnya 2 kotak ya teman-teman. Gitu. Jadi nanti kita lihat di rumah kurangnya berapa kotak lagi dari 7 ya. Nanti tinggal disamakan aja dengan bensin aslinya, dia tinggal sisa 2 bar ya, 2 kotak. Ya sekarang kita udah di daerah Rangkas Bitung nih teman-teman. Lurus lagi Cikande tulisannya tadi tuh. Ya teman-teman, sekarang kita udah sampai di gerbang tol Cikupa nih. Di sini kita bayar nih. Bayarnya kayaknya berapa ya? 50.000-an deh kalau nggak salah. Wih, lihat tuh arah sebaliknya rame banget teman-teman. Yang mau ke arah Serang ya. Lihat itu sisi kanan itu antriannya. Wih, weekend mungkin ya, pada mau liburan mungkin ke Anyer, Carita. Wow, 66 ternyata teman-teman. 66.500 dari Merak. Wih, berarti ini kita 66.500 ntar ditambah dalam kota 11.000. Ya bener sesuai Google Map ya, 77.000 nanti kita habisnya. Wow, di sini udah mulai macet ya teman-teman di Cikupa ini. Udah daerah makin mendekati ke Tangerang ya. Masuk Jabodetabek ya. Itu udah mulai padat.
Ya teman-teman, kita udah di kilometer 25 nih. Sini udah mau masuk Karawaci ya. Bisa dilihat ya udah mulai padat di sini. Ya bener ya teman-teman, sesuai dugaan ya. Macet di sini di Karawaci. Macet tuh. Oke, kalau sore mah udah dah lewat sini udah pasti kena macet dah. Ya teman-teman, akhirnya kita udah nyampe di Puri ya. Ini tapi keluarnya tolnya macet nih teman-teman. Jadi ya udahlah, gua closing sampai di sini teman-teman karena ini udah macet banget ya. Oke teman-teman, sekarang kita udah sampai di daerah Puri nih ya. Jadi gua closing di sini aja teman-teman ya. Karena macet banget di depan itu. Jadi ini udah masuk Jakarta Barat ya di Puri. Sekarang jam 5:24, 17:24 teman-teman. Bensin ini sisanya 6 bar ya. Tadi sisa 2 kan karena gue udah isi tadi di kilometer berapa tuh. Jadi ya total ya kalau misalnya tadi gue nggak isi mungkin ini masih ada 1 bar tapi udah kedip-kedip teman-teman. Tapi ya intinya full tank Ayla, full tank PP Jakarta Lampung, Bandar Lampung ya, Jakarta Bandar Lampung, Jakarta lagi cukup teman-teman ya. Oke, jadi gue simpulkan aja ya, dari tadi kita jalan dari Lampung sampai ke sini ya, Puri, masuk sini daerah Jakarta Barat. Ini habis tolnya tuh 166.500 teman-teman. Ya kurang lebih segitulah. Tol yang paling mahal tuh dari Lematang tadi tuh sampai Bakauheni Selatan 101.000. Nah, habis itu tol yang dari sini nih, dari Merak sampai Cikupa tuh tadi habisnya 66.000. Nah ini dalam kota ini berapa nggak tahu nih ya. Ya anggaplah 11.000 kan dalam kota, berarti kurang lebih 100 berapa tuh? 166 tambah 11.000 ya, 177.000 teman-teman ya. Jadi kurang lebih habis segitu ya teman-teman. Untuk bensin ya tadi seperti tadi gue bilang full tank aja Island nih, full tank ini 300.000 udah penuh teman-teman. Pakai Pertamax ya gua, Pertamax biru. Kalau Pertalite nggak nyampe 300 udah penuh tankinya. Jadi udah gitu aja. Ini di luar tiket ya, tiket ferry itu 482.000. Jadi kalau di total semuanya tuh ferry itu 482.000 kali 2 berapa tuh? Hampir 1 juta ya. Ya anggap aja 1 juta lah ya, ferry 1 juta. Terus tol PP 100 berapa tuh? 177.000 kali 2 lah ya. Kurang lebih berapa tuh? 300-an ya, 340 ya. Anggap 350 lah ya. Jadi udah 1.350.000 untuk ferry dan tol. Dan untuk bensin ini Ayla 300. Jadi total berapa tuh? 1.350 tambah 1.300. Ya anggaplah bensinnya juga 1.350 ya. Jadi total 1.700.000 teman-teman. Untuk bensin, tol dan ferry. Mahalnya di ferrynya ya teman-teman karena ya tiket ferrynya tuh 482.000 teman-teman. Sekali jalan doang ya. Jadi ya cukup sekian lah teman-teman vlog road trip kali ini Jakarta Lampung dan Lampung Jakarta ya. Ini adalah part yang kedua yang pulangnya ya dari Lampung ke Jakarta teman-teman. Oke, terima kasih banget gue ucapkan bagi kalian yang udah ikutin vlog gue ini road trip Jakarta Lampung ini dari awal sampai sekarang. Semoga vlog ini menghibur kalian dan bisa bermanfaat bagi yang mau ke Lampung juga mengikutin cara gue ini seperti ini teman-teman. Naik kapal yang reguler ya. Banyakan kan naik kapalnya yang yang eksekutif atau ekspres gitu ya. Ini gue pulang pergi naik reguler seperti itu, kapalnya juga udah kasih ke kalian kondisinya apa adanya seperti ini. Oke, terima kasih banget bagi kalian semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Sampai jumpa pada vlog gue berikutnya. Bye bye. Ya ini macet nih teman-teman ya di Puri ya. Macet. Tuh kita lihat ya jarak tempuhnya yang udah kita tempuh nih. Lihat average-nya aja nih. Ininya nih tripnya 434 km, average-nya 4,4. Nah, ini dibagi 100 ya, kurang lebih ya 1 liter bisa dapat 21 apa 22 gitu teman-teman. Oke lah.